Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, insya Allah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran praktek ibadah dalam bab puasa, insya Allah ta'ala. Sekarang kita sudah sampai di catatan. Maksudnya apa? Sesuatu yang harus diperhatikan ketika berpuasa. Yang pertama yaitu ini menerangkan tentang beberapa kasus yang terjadi ketika berpuasa. Yang pertama, memakai obat tetes mata tidak membatalkan puasa meskipun terasa pahit di tenggorokan karena tidak melalui lubang atau manfaat yang terbuka. Misalkan pada bulan Ramadan adik-adik ini sedang apa? Sedang sakit mata. Sakit matanya itu sangat parah karena matanya itu sangat merah, misalkan terinfeksi. Maka apa? Pergi ke dokter terus dikasih obat mata. Ketika diteteskan obat mata itu nanti seakan-akan apa? Tetesannya itu sampai ke tenggorokan. Akan terasa pahit tenggorokan. Ini ada sebagian obat mata yang seperti itu. Maka ini tidak apa-apa. Karena apa? Karena sesuatu yang masuk tersebut itu bukan dari manfaat yang terbuka seperti mulut. Ini manfaat yang terbuka. Kalau dari mulut batal. Kalau misalkan dari hidung sini batal, kalau dari telinga sini batal. Paham ya? Berbeda dengan ketika diteteskan di mata. Yang kedua, merokok dapat membatalkan puasa. Orang yang merokok ketika bulan puasa itu batal puasanya. Harus diperhatikan karena apa? Karena terdapat ain atau benda atau partikel kecil yang masuk melalui lubang terbuka. Orang merokok itu seakan-akan ada yang masuk ke dalam paru-parunya. Nah, ini adalah hal yang membatalkan puasa. Ketika ada adik puasa terus ada orang yang sedang merokok, maka jauhi orang yang merokok tersebut. Jangan sampai ada adik juga menghirup asap rokok yang dihirup oleh orang yang merokok tersebut. Syukur-syukur kalau ada adik ini memberitahu kalau puasa itu bisa kalau merokok itu bisa membatalkan puasa. Jadi harus hati-hati kalau sedang berpuasa, jangan dekat-dekat orang yang sedang merokok karena bisa membatalkan puasa. Yang ketiga, menelan dahak membatalkan puasa bila telah keluar sampai batas anggota luar, itu makhraj huruf H. Misalkan ada adik sedang batuk pada bulan Ramadan tetapi tetap puasa karena gak terlalu parah. Ketika ada dahaknya itu baru sampai tenggorokan sini, belum keluar, langsung ke bawah lagi, tertelan lagi, maka itu tidak apa-apa, dahaknya ditelan. Tapi kalau misalkan sudah sampai keluar, sampai makhraj H sampai lidah sini, sudah keluar sampai situ dahaknya, maka nggak boleh ditelan. Kalau ditelan batal. Jadi harus apa? Harus dikeluarkan. Jangan sampai tertelan. Paham ya? Kemudian yang keempat, untuk masalah air yang masuk pada anggota tubuh bagian dalam dengan tanpa sengaja, maka ada perinciannya. Jadi misalkan kita lagi mandi terus kemasukan air. Nah, bagaimana hukumnya? Padahal kita kemasukan air itu tanpa sengaja. Yaitu yang pertama, ketika mandi tersebut disyariatkan, maksudnya apa? Ada hukumnya mandi tersebut, baik hukumnya itu wajib atau sunnah. Wajib itu seperti mandi junub, mandi besar. Misalkan adik-adik ini di tengah siang-siang puasa ini mimpi basah sehingga mewajibkan mandi. Atau mandi sunnah seperti apa? Bulan Ramadan pada hari Jumat disunahkan untuk mandi. Kalau misalkan kemasukan air ketika mandi, maka puasanya tidak batal.
Kalau memang mandinya itu dengan cara menyiramkan air, misalkan di kamar mandi disiramkan badannya dengan air, maka ini tidak batal kalau misalkan masuk airnya tanpa disengaja. Tetapi jika mandinya itu dengan menyelam, maka puasanya batal. Misalkan apa? Misalkan udah tahu bulan Ramadan, terus dia junub, mimpi basah atau yang lainnya, atau hari Jumat, dia mandi besarnya itu dengan mandi di kolam renang dengan menyelam. Walaupun masuknya tidak sengaja, tetap batal. Paham ya? Batal puasanya. Selanjutnya, yang kedua, ketika mandi tersebut tidak disyariatkan. Maksudnya apa? Tidak ada hukumnya. Syariat tidak menyuruh orang tersebut untuk mandi, misalkan. Karena tidak ada hukumnya. Seperti apa? Seperti halnya mandi untuk tabarut. Apa itu mandi tabarut? Yaitu untuk menyegarkan diri, mandi biar segar pada bulan Ramadan misalkan. Atau untuk membersihkan diri, misalkan kotor, maka puasanya batal, baik mandinya itu dengan cara menyiramkan air ataupun menyelam. Baik dia itu dengan mandi biasa terus kemasukan air ataupun dengan menyelam, itu batal puasanya kalau kemasukan air. Berbeda dengan yang pertama tadi, kalau disyariatkan, apabila itu mandinya dengan disiram maka tidak batal, tapi kalau menyelam batal. Nah, kalau misalkan tidak disyariatkan, baik itu disiram atau menyelam, maka keduanya itu bisa membatalkan puasa. Selanjutnya yang kelima, orang puasa yang melakukan perbuatan maksiat. Seperti apa? Seperti berkata kotor, ngatain temannya, berkata kata yang tidak pantas. Apalagi ini adalah seorang santri, harus layak ngomongnya itu. Atau ghibah. Apa ghibah? Ghibah itu ngomongin orang lain, ngomongin jelek tentang orang lain. Lagi puasa ngomongin jelek tentang orang lain. Atau pencuri, ada orang sedang berpuasa tapi mencuri untuk berbuka misalkan. Atau melihat perkara yang diharamkan, melihat video porno atau gambar-gambar yang diharamkan, terlihat auratnya atau yang lainnya, maka puasanya tetap sah, tetapi pahalanya bisa berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Jadi orang-orang yang seperti ini tuh, dia walaupun puasa itu menggugurkan kewajiban puasa tapi tidak mendapatkan pahala sama sekali. Ini banyak sekali yang kita lakukan. Ketika berpuasa sering marah-marah, akhirnya apa? Ngatain orang. Sehingga apa? Sehingga bisa menggugurkan pahala kita. Kita cuma dapat rasa lapar dan haus dan letih saja, tetapi tidak dapat pahalanya puasa. Karena apa? Karena hal ini, berkata kotor, ghibah, sering ngomongin temannya sendiri, mencuri atau melihat perkara yang tidak layak atau melihat maksiat. Paham ya? Kita berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala dari puasa, itu sangat disayangkan, makanya harus diperhatikan. Yang keenam, hukum berciuman. Bagaimana hukum berciuman bagi suami istri ketika berpuasa? Maka bagi seseorang yang berpuasa fardu adalah haram jika bisa membangkitkan syahwat. Apabila membangkitkan syahwat maka haram hukumnya. Jika tidak syahwat maka hukumnya kurang baik atau khilaful aula. Khilaful aula ini hukumnya seperti makruh, tapi tidak ada dalilnya, makanya dikatakan khilaful aula, bukan makruh. Kalau makruh itu ada dalilnya. Dan puasanya bisa batal kalau sampai mengeluarkan sperma. Apabila ada suami istri berciuman ketika berpuasa pada bulan Ramadan atau puasa sunnah, kalau misalkan tidak membangkitkan syahwat, hanya biasa saja, ciuman biasa, ini hukumnya khilaful aula, kurang bagus hukumnya itu. Bahkan kalau sampai berciuman antara suami istri tersebut itu sampai mengeluarkan mani, maka puasanya itu batal. Paham ya? Puasanya itu batal. Karena apa? Karena sampai mengeluarkan sperma, karena syahwat.
Ini untuk suami istri. Nah kalau misalkan orang pacaran gimana ciuman? Nggak boleh, apalagi orang yang pacaran, nggak sah. Hubungannya nggak sah, belum diikat oleh akad nikah. Dosanya double-double. Paham ya? Selanjutnya yang ketujuh, orang haid atau nifas atau orang yang gila yang telah sembuh atau orang kafir yang telah masuk Islam di siang hari ketika bulan puasa, maka disunahkan bagi mereka untuk imsak. Maksudnya apa? Menahan lapar. Misalkan ada seorang perempuan itu sedang haid pada bulan Ramadan, ini kan gak boleh puasa kalau orang perempuan haid pada bulan Ramadan, ataupun nifas setelah melahirkan pada bulan Ramadan. Misalkan darahnya itu keluar pada siang hari, misalkan keluarnya pada jam 3 sore, maka dari jam 3 sore sampai maghrib untuk berbuka itu disunahkan untuk apa? Untuk menahan diri untuk tidak makan. Paham ya? Hukumnya sunnah seperti ini. Atau apa? Ada orang gila yang misalkan dia itu gila sadar, gila sadar, gila sadar. Nah dia gila pada waktu pagi hari sampai siang hari. Nah kemudian kan orang gila ini apa? Tidak berakal, maka tidak wajib berpuasa. Kemudian pada jam 1 siang dia itu sadar, maka disunahkan untuk imsak atau menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kalau bisa apa? Melaksanakan seperti orang yang berpuasa, walaupun nanti tetap wajib diqodho pada hari tersebut. Atau apa? Ada orang kafir. Orang kafir ini baru masuk Islam. Orang kafir ini baru masuk Islam, tetapi masuk Islamnya itu pada siang bulan Ramadan, maka dari siang sampai maghrib itu disunahkan untuk imsak, untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Paham ya? Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Kemudian yang kedelapan, bagi yang berpuasa sunnah diperbolehkan untuk membatalkannya walaupun tanpa ada uzur. Ada orang puasa Senin Kamis, terus dia ngelihat temannya makan, dia ngiler, akhirnya apa? Dia batalkan puasa. Dia makan yang dimakan oleh temannya tanpa ada uzur. Gimana hukumnya? Maka hukumnya itu boleh-boleh saja, asalkan puasa sunnah ya, boleh saja. Hanya saja hukumnya makruh dan disunahkan untuk mengqodhonya. Jadi hukumnya membatalkan puasa sunnah tanpa ada uzur itu makruh. Boleh tapi makruh. Dan disunahkan untuk mengqodhonya di hari yang lain. Misalkan puasa apa? Misalkan puasa Senin, kemudian dia membatalkan puasa tanpa ada uzur, maka disunahkan untuk mengganti hari Senin tersebut dengan puasa misalkan di hari Selasanya, misalkan untuk mengqodho puasa yang Senin tersebut yang dibatalkan. Sedangkan orang yang berpuasa fardu seperti puasa Ramadan atau puasa nazar atau puasa qadha tidak diperkenankan atau haram membatalkan puasanya. Orang yang puasa pada bulan Ramadan kemudian membatalkannya tanpa ada uzur itu hukumnya haram, gak boleh, berdosa, wajib mengqodhonya. Paham? Besar dosanya orang yang membatalkan pada puasa pada bulan Ramadan tanpa ada uzur. Ataupun nazar, misalkan adik-adik ini ngomong ke diri adik, andaikan saya ini hafal Al-Quran maka saya akan puasa 3 hari berturut-turut, andaikan seperti itu. Kemudian di hari yang terakhir adik-adik ini membatalkan puasa, maka hukumnya apa? Hukumnya haram, gak boleh. Paham ya? Karena apa? Karena puasa nazar itu wajib dilaksanakan. Selanjutnya puasa qadha. Misalkan adik-adik pada bulan Ramadan ini pernah sakit sehingga apa? Bolong puasanya, kemudian mau diqadha.
di selain bulan Ramadan. Nah, ketika diqodho itu kan puasa qodho dari bulan Ramadan. Kemudian dia mau membatalkannya, ini nggak boleh, hukumnya haram. Karena apa? Karena qodhonya itu adalah wajib untuk mengganti bulan puasa pada bulan Ramadan, puasa Ramadan. Haram, berbeda dengan puasa sunnah yang dibatalkan, hukumnya hanya makruh. Tapi kalau misalkan puasanya wajib, hukumnya haram untuk dibatalkan tanpa ada udzur. Yang ke-9, diharamkan bagi seseorang untuk puasa wisol. Apa puasa wisol? Puasa wisol dia adalah puasa 2 hari berturut-turut tanpa disertai berbuka, walaupun hanya dengan seteguk air. Jadi nggak buka sama sekali, puasa 2 hari berturut-turut tapi nggak buka sama sekali dalam pemisah 1 hari itu. Nah, ini hukumnya apa? Haram. Jadi harus berbuka walaupun dengan seteguk air, kemudian berpuasa lagi di hari keduanya. Ini namanya puasa wisol, puasa 2 hari berturut-turut. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah ketika seseorang meninggal dunia sedangkan dia masih mempunyai tanggungan untuk mengqadha puasa atau membayar kafarat yang belum ditunaikan padahal dia mampu melaksanakannya, maka diperbolehkan bagi si wali mayit atau keluarganya untuk mengqadha puasanya atau mengeluarkan 1 mud makanan setiap harinya sejumlah hari puasa yang diqadha. Misalkan apa? Misalkan ada seorang kakek-kakek yang masih sehat. Nah, pada waktu itu kakek-kakek tersebut itu batal puasanya, sehingga mewajibkan di hari yang lain untuk mengqadhanya. Tetapi sebelum dapat mengqadha, kakek-kakek tersebut itu apa? Wafat, meninggal dunia. Maka ahli warisnya, walinya ini boleh mengqadha puasa yang ditinggalkan oleh kakek-kakek tersebut. Atau misalkan ada suami istri jima pada bulan Ramadan, nah ini kan wajib bayar kafarat. Yang pertama kafaratnya, saya ulangi lagi, kafaratnya itu yang pertama adalah memerdekakan budak. Kalau nggak bisa puasa syahrain 2 bulan berturut-turut tanpa ada yang batal, atau it'amu sittina miskin, memberi makan orang-orang miskin, 60 orang-orang miskin. Kemudian sebelum melaksanakan tersebut padahal dia mampu, itu meninggal suaminya, maka bagi wali si suami tersebut itu boleh mengqadha kafarat yang harus dilaksanakan oleh suami tersebut. Paham ya? Atau kalau misalkan dia itu nggak bisa mengqadha, walinya itu nggak bisa mengqadha puasa yang ditanggung oleh orang tersebut, maka apa? Maka bisa mengeluarkan 1 mud makanan setiap harinya sejumlah hari yang diqadha. Misalkan kakek-kakek tersebut misalkan batalnya itu 6 hari, maka dikeluarkan 1 mud selama 6 hari untuk orang-orang miskin misalkan. Itu adalah pengganti dari qadha kakek-kakek yang meninggal tersebut. Makanya terus apa yang dimaksud dengan wali? Tadi saya ngomong wali. Apa yang disebut dengan wali? Wali dalam bab ini adalah setiap kerabat atau keluarga dekat mayit atau orang yang meninggal tadi yang belum bisa mengqadha puasa tersebut. Paham ya? Ihdinas shiratal mustaqim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.